saudara, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Para pembunuh bocah di Cilegon menyimpan dendam kepada ibu korban. Diduga akibat korsleting listrik, lapak pengrajin kayu di Tangerang Selatan ludes terbakar. Dua calon gubernur Banten sapa ribuan pendukung. Lima tersangka penculik dan pembunuh APH gadis cilik asal kota Cilegon yang jasadnya ditemukan tewas di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, ternyata 2 diantaranya merupakan otak utama yang merencanakan pembunuhan tersebut sebulan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku utama yakni Saenah dan Rahmi sempat meminta ibu korban meminjam uang dari pinjaman online menggunakan akun ibu korban. Tersangka dendam kepada ibu korban, kemudian korban diculik dan dibawa ke gudang dengan cara dilakban mulutnya. Selanjutnya korban dipukul dan dibekap dengan diduduki pelaku sampai tewas. Menurut Kapolres Cilegon, para pelaku menaruh dendam ke ibu korban dan sudah merencanakan pembunuhan 1 bulan sebelumnya. 3 orang pelaku ini sudah merencanakan 1 bulan sebelumnya berkaitan dengan pembunuhan ini. Jadi yang disasar awalnya memang saudari A, ibu korban, karena yang tadi latar belakangnya motifnya tadi, kemudian berubah untuk target, akhirnya direncanakan APH tadi, untuk anak APH tadi, korban direncanakan. Kemudian untuk psikolog masih kita dalami, masih kita panggil juga psikolog, karena memang saat pemeriksaan awal sendiri pelaku ini berbelit-belit dan keterangannya juga berubah-ubah. Usai membunuh, para pelaku berencana akan membakar korban, namun urung dilakukan dan akhirnya meminta bantuan ke Ujang, Yayan, dan Emi untuk membuang mayat bocah ke Pantai Cihara, Kabupaten Lebak. Korban yang melawan digigit, akhirnya ditutup menggunakan lakban dulu di mulut. Di situ sudah dieksekusi, dipukul menggunakan subhektar, itu ada subhektarnya juga di belakang. Ya, setelah dipukul, kemudian korban juga ditutup mukanya pakai bantal, boneka bantal itu, kemudian didudukin. Sampai akhirnya korban sudah tidak sadarkan diri, sempat dimasukkan ke dalam kontainernya yang di depan ini. Kemudian setelah dimasukkan di kontainer, dipindahkan ke dalam tas ransel. Namun tas ransel ini sudah dibakar. Ya, sudah dibakar, kita juga sudah datangi TKP pembakarannya, begitu dokumentasikan. Setelah itu, peran dari saudara RH ini, ketika korban sudah meninggal, dia dihubungi oleh saudara SA, ya, untuk memberitahukan bahwa korban sudah meninggal. Akibat perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban, kelima pelaku diancam dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Bangunan yang dijadikan lapak pengrajin kayu pada lahan Pertamina yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar disertai angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh bangunan. Warga sekitar lokasi kejadian pun sempat panik, khawatir api akan merembet ke kawasan perumahan lantaran letak lapak yang mepet dengan perumahan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya hubungan pendek arus listrik. Kalau kebakarnya sendiri dari sekitar jam 12, tapi kan tuh kita nggak tahu besarnya atau tidak. Dan itu kelihatan banget ya dari luar pagar ini, wilayah ini, Rawabadak namanya. Baik, Om, kira-kira ini menurut warga di sini, ini sebenarnya luasnya berapa sih, Om? Kalau luasnya ini sekitar berapa hektar lagi ya, 4 hektaran lebih ya.
Sejumlah petugas damkar yang dikerahkan ke lokasi sempat kesulitan melakukan proses pemadaman karena banyak bahan yang mudah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Api berhasil dipadamkan 4 jam setelah 5 mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sebagai ibu kota dari Provinsi Banten, tidak lepas dari penduduk miskin, anak jalanan, dan pengamen. Di Kota Serang, beberapa persimpangan jalan terdapat banyak badut jalanan hingga pengamen. Mereka mencari nafkah dengan menghibur pengguna jalan yang sedang menunggu lampu merah. Waktu bekerja mereka pun mulai dari jam 9 pagi hingga jam 1 siang karena mengemis, mengamen dilarang oleh Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Hampir semua badut di jalanan merupakan warga dari luar daerah Kota Serang. Kebanyakan mereka berasal dari wilayah Banten Selatan. Harga pada turun semua, nggak tahu turun, nggak tahu naik. Jadi kita kepengen makan gimana? Jadi nggak bisa tidur. Gimana? Ngamen pakai salon manual, keliling terus sampai stadion balik lagi. Terminal Batu Bata, jalan terus. Sejak kapan Bapak jadi badut ini? Apanya? Jadi badutnya dari kapan? Dari tahun berapa? Oh, baru ini setahunan. Oh, baru setahun. Iya. Kalau rumah di Kota Serang? Kalau rumahnya di Malimbing di sana. Mayabon? Malimbing. Oh, Pandeglang. Iya, lewat Pandeglang. Meskipun demikian, beberapa badut jalanan lebih memilih keliling karena tahu akan aturan. Bahkan pendapatannya jika sedang ramai bisa mencapai Rp500.000. Apa? Keliling aja? Jadi saya tinggalan aja, jadi paling rumah makan, warung. Ya, kalau sore tuh perumahan, yang biasa kan ada, kalau sore itu kan anak-anak kecilnya pada main tuh di rumah itu ya. Kalau di kota mah nggak pernah di lampu merah gitu. Lampu merah. Tapi kenapa Pak milih ini jadi badut ini? Kalau di lampu merah resikonya. Oh, kalau di lampu merah iya. Resikonya takut tabrak mobil sama kan memang kan nggak ada larangan. Banyak badut jalanan di Kota Serang justru terlihat kumuh, padahal sesuai amanat Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat 1, yaitu kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.